Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang statistika. Untuk peta konsepnya seperti ini. Statistika ini berhubungan dengan data. Kemudian ada 3 bagian yang akan dibahas, yaitu tentang penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Untuk penyajian data, ini ada dalam bentuk diagram dan tabel. Dari tabel nanti akan dibuatkan grafik, ada yang dinamakan dengan histogram, poligon, dan ogif. Untuk pemusatan data, yang dibahas adalah tentang rata atau mean, kemudian nilai tengah atau median, dan modus. Ada kuartil dan desil, ini tambahan dari ukuran letak yang masih termasuk ke pemusatan data. Selanjutnya untuk penyebaran data, yang akan dibahas adalah simpangan rata, simpangan baku, dan ragam. Baik, kita lanjut. Statistika. Tujuannya apa? Ini menyajikan data dengan menggunakan berbagai diagram, tabel distribusi frekuensi, dan histogram, serta dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah terkait statistika. Untuk yang pertemuan ini ya. Untuk definisi statistika apa? Adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Yang akan dibahas tadi sudah ya, 3 bagian, penyajian, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Baik. Untuk yang pertama tentang penyajian data. Penyajian data yang baik dan benar ini amat bermanfaat untuk memberi gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi yang cepat dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis dan pengambilan keputusan, serta membuat kesimpulan. Akan lebih cepat, tepat, dan akurat. Untuk penyajian data, ini dalam bentuk diagram, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kita lihat dulu diagram garis. Kita lihat contohnya nanti ya. Diagram baris ini digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu atau berkesinambungan. Kita lihat contohnya. Ada sebuah toko komputer. Hasil penjualannya dari Januari hingga Juli 2019. Ini jumlah unit yang terjual. Bulan Januari ada 10 unit, Februari 15 unit, Maret 30 unit, April 35 unit, Mei 25, Juni 45, dan Juli 60 unit. Diagram garisnya bagaimana? Ini. Nah, tadi ya.
Januari, Februari, Maret, ini skalanya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kalau yang ke pinggir ini diwakili oleh nama-nama bulan, Januari sampai Juli. Diagram garis ini. Januari ada berapa, Februari ada berapa, ada titik-titik disambungkan, dihubungkan. Lanjut untuk diagram lingkaran. Nah, kita akan membuat juring-juring dalam suatu lingkaran yang menunjukkan perbandingan objek yang satu dengan yang lainnya terhadap keseluruhan. Kita lihat contohnya di sebuah sekolah, kegiatan olahraganya. Ini untuk ekskulnya. Untuk olahraga ada 90 orang, PMR ada 60 orang, dan Paskibra ada 50 orang. Kita lihat prosentasenya. Nah, ini olahraga 90, PMR 60, Paskibra 50. Jumlahnya seluruhnya 200, sehingga diperoleh prosentasenya ini. Kemudian jika dibuatkan sudut pusatnya, maka akan diperoleh untuk olahraga 162 derajat, PMR 108 derajat, dan Paskibra 90 derajat. Nih diagramnya. Terlihat jelas yang paling besar juringnya ini yang paling banyak jumlahnya ya. Kita lanjut dengan diagram batang. Diagram batang ini berbentuk persegi panjang yang vertikal atau horizontal boleh. Kita lihat contohnya. Di kota A banyaknya siswa. Ini SD SMP jumlahnya 1562, kemudian SD 1562, SMP 1019, SMA 818, dan STM atau SMK 432. Diagram batang ini. Nah, SD, SMP, SMA, STM atau SMK. Kemudian diagram lain yang perlu diketahui, ada yang dinamakan diagram batang daun, kemudian diagram kotak garis, diagram pencar, dan piktogram. Ini contoh diagram kotak garisnya. Nah, diagram batang daun ya. Nah, diagram batang daun. Ini untuk batang menunjukkan puluhan, untuk daun menunjukkan satuan. Sehingga ini batangnya 4, daunnya 47, artinya 44 dan 47. Kemudian yang bawahnya ini 5 batang, daunnya 6 dan 9, artinya 56 dengan 59, dan seterusnya ya. Ini terakhir paling besar 97. Untuk diagram kotak garis, ini diagram kotak garis yang dituliskannya itu data terkecil, kemudian kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan data terbesar. Di sini terlihat sebarannya kotaknya itu lebih panjang berada di antara kuartil bawah sampai kuartil tengah. Jadi menyebarnya di sini, sedangkan yang di atasnya ini lebih kecil. Untuk diagram pencar, ini ada data dari tabel. Diagram pencar ini diwakili oleh titik-titik ya.
ini ada beberapa sesuai, titik-titiknya sesuai dengan jumlah banyaknya data ini. Kemudian untuk piktogram, ini salah satu contoh saja. Satu gambar orang ini mewakili 200 orang. Jadi untuk TK ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 200, 1400. 1400 ini bukan setengahnya ya, lebih dari setengahnya ini. Kira-kira 3/4, jadi 150. Maka ini jumlah dari TK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1550. Itu ya, dan seterusnya ini SD, SMP, SMA. SMA yang utuh ada 6 orang, berarti ada 200 kali 6, 1200 siswa SMA itu ya. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi ada 2 jenis, yang tunggal dengan berkelompok. Ini dari tabel kita bisa menggambarkan grafik histogram, poligon, dan ogive. Ada 2 ya, tunggal dan berkelompok. Kita lihat contoh. Untuk yang tunggal ada 40 siswa tersebar ini. Tadinya datanya tersebar. Setelah ditimbang diperoleh ada yang 32 kg, 35, 37 dan seterusnya. Hingga 34. Sebanyak 40 siswa. Maka tabel distribusi frekuensi data tunggalnya adalah sebagai berikut. 32 kita tulis ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gitu ya. Ditulis dulu, dituliskan ada 6. Dan seterusnya 33 juga sama. Dicari ada berapa orang. Dan seterusnya sampai 37. Terakhir paling berat. Sehingga jumlahnya 40. Itu untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kita lihat untuk data berkelompok. Ada langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu yang pertama menentukan jangkauan data. Data terbesar dikurangi data terkecil atau datum ya. Satu data itu namanya datum. Kemudian yang kedua menentukan banyaknya kelas dengan aturan Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya bilangan atau banyaknya data, K-nya bilangan bulat. Nanti dibulatkan. Kemudian yang berikutnya menentukan panjang interval atau panjang kelas dengan rumus P sama dengan J per K. Jangkauan per banyaknya kelas. Yang keempat menentukan batas kelas interval. Batas bawah dan batas atas masing-masing kelas. Dan yang terakhir menentukan frekuensi setiap kelas. Kita lihat dulu contohnya. Nah, ini ada data. Data 30 siswa. Ini tersebar 30 siswa. Nah, akan dibuat tabel distribusi frekuensinya yaitu dengan 5 langkah. Untuk yang pertama menentukan jangkauan. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil.
Kita cari data terbesarnya. Ini ya, 88. Data terkecilnya 30. Maka jangkauannya 88 dikurangi 30. Yaitu 58. Langkah kedua, menentukan kelas atau banyaknya kelas, K. Dengan rumus yang dari Starches, 1 ditambah 3,3 dikalikan log N. Banyaknya data ada 30, berarti log 30. Cari log 30-nya, diperoleh 1,477. 1,477. Sehingga ini diperoleh 1 ditambah nih 3,3 kali 1,477 hasilnya 4,87. Sehingga kalau ditambahkan 1, 5,87. Kita bulatkan menjadi 6. Ya, banyaknya kelas ada 6. Setelah menentukan banyaknya kelas, kita tentukan panjang kelas atau interval. Intervalnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya 58 dibagi 6. Ini 9,67. Kita bulatkan menjadi 10. Nah, diperoleh banyaknya kelas 6, intervalnya 10. Kita lihat, kita buatkan distribusi frekuensi berkelompoknya. Nah, ini tadi ya datanya. Nah, ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelas. Karena tadi data yang paling kecil adalah 30, berarti yang pertama dari 30 sampai panjang kelasnya 10, berarti sampai 39. 30-nya dihitung. Kelas kedua 40 sampai 49. Kelas ketiga 50 sampai 59. Kelas keempat sama 60, 69, 70, 79, 80,
89. Nah, kita cari yang 30 sampai 39 ada berapa? 30, 39. Ini 1, 30, 39, 333, hanya ada 1. Untuk 40, 49. Nah, yang 4 nih. 1, 2, 3, 4, 40-an 4 ya. 4. Nah, untuk yang 30-an nih ada satu lagi nih, 39 nih. Berarti bukan 1 di sini. Ini bukan 1, tetapi harus 2. Nah, sekarang kelas ketiga, 50, 59. Nah, kepala 5. 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Gitu ya menentukannya. Sekarang kepala 6, 60-an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, 10. Ada 10. Untuk 70-an. 70-an 1, 70-an 2, 3, 4, 5. 5. Untuk yang 80-an 1, udah tidak ada lagi. 1. Kita cek jumlahnya. Kita jumlahkan. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 10, 24. 24, 29, 30. Jumlahnya 30. Ada 30. Nah, begitu. Membuat tabel distribusi berkelompok. Ini caranya ya. Sudah diperoleh. Kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, histogram dan poligon frekuensi. Apa ya perbedaannya? Nah, ini 3 macam grafik: histogram, poligon, dan OGIF untuk data yang berkelompok. Histogram menggunakan diagram batang, kemudian poligon seperti diagram garis, dan OGIF. Nanti ada OGIF dari frekuensi kumulatif, ada 2, OGIF positif dan OGIF negatif. Kita lihat dulu contoh yang histogram dan poligon. Ini datanya. Nah, kita jika ada kelas-kelas ini yang tadi ya, yang sudah dibuat 30, 39, 40, 49 dan seterusnya. Kita tentukan tepi kelas. Tepi kelas itu batas kelas, ini yang bawah itu batas kelas dikurangi 0,5. Ini batas bawahnya 30, berarti dikurangi 0,5, 29,5. Ini tepi kelas bawah, kelas pertama. Untuk tepi kelas atas, tepi atas kelas pertama adalah batas atasnya ini 39 ditambah 0,5, jadi 39,5. Demikian untuk yang ini 40 sampai 49, berarti tepinya adalah 39,5 sampai 49,5. Gitu. Dan seterusnya sampai 80
kelas terakhir, kelas ke-6 80 sampai 89. Tepi-tepinya adalah 79,5 dan atasnya 89,5. Ini untuk menggambarkan histogram batas-batasnya. Sedangkan untuk poligon kita memakai titik tengah. Titik tengah bagaimana cara menentukannya? 34,5 dari mana? Yaitu 30 ditambah 39 dibagi 2. 40 ditambah 49 dibagi 2 gitu ya, dan seterusnya ini. 34,5, 44,5, 54,5 dan seterusnya. Untuk frekuensi yang ini diperoleh dari yang tadi yang ditulis ya. Untuk kelas-kelas itu ini yang 30, 40, 50, 60, 70, 80 dinamakan batas bawah. Untuk yang 39, 49, 59, 69, 79, 89 adalah batas atas. Tuh, masing-masing kelas. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Ya, bagaimana grafik histogram dan poligonnya? Kita lihat. Nah, ini. Nah, ini perbedaannya. Untuk histogram itu adalah batang yang tegak, tetapi ini dibatasinya oleh tepi kelas ini. Nah, untuk poligon seperti diagram garis, tetapi di sininya titik tengah. Ya, frekuensinya memang sama ini. Ini 2, ini 2, ini 4, ini 4 gitu ya, sama ini. Hanya yang satu seperti diagram batang, yang satu diagram garis menggunakannya. Baik, untuk ogif, kita lihat ogif. Ada dua macam ogif, positif dan negatif. Ini diambil dari kumulatif kurang dari dan lebih dari. Untuk yang kurang dari, kita lihat dari tepi atas masing-masing kelas. Tepi atasnya yang pertama 39,5, jadi kurang dari 39,5 ada 2 gitu. Yang kurang dari 49,5 berarti frekuensi kelas ke-1 dan kelas kedua. Ditambahkan. Untuk yang ketiga, ini frekuensi kelas ke-1, kedua, ketiga ditambahkan. Yang keempat, 1, 2, 3, 4 ditambahkan. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, seterusnya sampai semua frekuensi. Untuk ogif negatif, ini diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari. Lebih dari ini mengambilnya tepi bawah. 29,5, 39,5, lebih dari 29,5. Kebalikannya 30. Kemudian untuk yang lebih dari 39,5 tinggal dikurangi 2 ya. 8 ini dikurangi 4 gitu. Dikurangi. Kalau yang kurang dari atau untuk ogif positif ini ditambah-tambah. Kalau yang untuk ogif negatif ini dikurang-kurang. Nah, kita lihat ogifnya. Nah, ini yang ogif positif. Kenapa positif? Ini menaik ya. Naik diagram garisnya tuh. Ogifnya ogif positif naik ininya. Sedangkan untuk ogif negatif akan turun. Tuh. Ya. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dipelajari paham, benar-benar paham, dan bisa dimanfaatkan. Semoga bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih.